Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa cukup? Ya, kita mulai saja ya pelajarannya. Anak-anak sudah siap semuanya? Sudah siap. Perhatikan. Itu pernah Sudah terlihat screen yang Bu Guru bagikan? Sudah terlihat. Ya. Ini pertemuan kita hari ini tanggal 30 Juli tahun 2021. Kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Ya, Mak. Coba ya. Oke, terima kasih. Kita mulai mereview pelajaran yang sudah kita pelajari selama seminggu ini. Kita dari PPKN ya, masih ingat ya? Kerjasama. Apa kerjasama? Kerjasama itu dilakukan oleh satu orang, bisa tidak? Tidak. Iya, jadi kerjasama itu dilakukan oleh beberapa orang dengan tujuan yang sudah disepakati bersama. Jadi misalkan kerjasama untuk mengerjakan piket kelas. Mereka itu punya kesepakatan. Kesepakatannya apa? Tujuannya apa? Supaya kelasnya bersih semuanya. Ya, semuanya punya tugas masing-masing. Ada yang menyapu, kemudian ada yang membersihkan papan tulis, ada yang mengepel. Itu namanya kerjasama. Tidak bisa dilakukan hanya satu orang, tetapi dilakukan oleh beberapa orang dengan tujuan yang sudah disepakati bersama. Apa manfaatnya tujuan kerjasama? Apa manfaat kerjasama? Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Buat pekerjaan yang berat menjadi ringan. Terus kemudian pekerjaannya cepat selesai. Ya, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Kalian punya rasa gotong royong.
Jadi kalau apa-apa dilakukan sendiri itu semuanya menjadi lebih berat. Misalkan kalian piket tidak kerjasama, dilakukan sendiri, capek, tidak bersih, iya tak? Beda kalau kalian bekerja sama, itu tujuannya cepat selesai, tujuannya tercapai juga. Contoh kerjasama di dalam keluarga, pernah yang kalian lakukan apa? Coba. Menyapu bareng. Menyapu bareng. Ya, menyapu bareng. Di hari Minggu kerja bakti di rumah. Ibu membersihkan dapur, kemudian kalian membersihkan perabotan yang ada di ruang tamu. Ayah memotong rumput, semuanya bekerja sama untuk membersihkan rumah di hari Minggu. Itu adalah contoh kerjasama di lingkungan rumah. Kalau di sekolah apa contoh kerjasamanya? Menyapu. Ya. Kemudian belajar kelompok di sekolah juga ada atau di kelas, ya toh? Kemudian kerjasama di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat contohnya apa? Kerja bakti. Ya. Gotong royong. Ronda ada? Ronda. Ya, ronda. Kemudian apa lagi? Oh, biasanya di rasulan itu ada kerjasama juga ya. Tentang kerjasama, sudah jelas belum? Ada pertanyaan tidak? Udah. Jelas ya? Jelas. Ya, jelas. Kemudian ini kemarin tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak masih bingung. Caranya gimana toh Bu? Biar ketemu gagasan pokoknya itu, caranya itu dibaca berulang-ulang sampai paham. Kemudian setiap paragraf ini, coba lihat contoh teksnya Bu Guru itu ada berapa paragraf? Dua. Berarti nanti ada berapa gagasan pokok? Dua, ya. Coba sekarang dari tempatnya kalian terlihat tidak tulisannya? Terlihat. Ya, terlihat. Coba sekarang Mas Damar, paragraf pertama dibaca Mas Damar. Keragaman tidak hanya terdapat di syarat. Terlihat tidak? Terlihat. Kita bantu Mas Damar membaca ya. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, juga di lingkungan sekolah, ya. Tapi juga di lingkungan sekolah. Ya, Udin, sekolahnya Udin itu apa? Terdiri dari beberapa suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, dari Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah itu punya budayanya masing-masing. Kemudian kalian lihat dari paragraf pertama itu, kira-kira gagasan pokoknya apa ya? Menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang keragaman. Keragaman yang ada di mana? Ayo diperhatikan lagi. Tadi ceritanya keragaman yang ada di sekolahnya Udin. Tadi sekolahnya Udin itu ada yang suka Sumatera, ada yang suka Kalimantan. Lah, berarti gagasan pokok paragraf pertama apa? Keragaman di lingkungan mana?
Di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Karena di sini tadi menceritakan keragaman itu tidak hanya di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Jadi gagasan pokoknya paragraf 1 itu adalah keragaman yang ada di lingkungan sekolah. Apa saja tadi keragamannya? Dijelaskan dengan pendukung, dengan gagasan pendukung. Gagasan pendukungnya apa? Oh, ternyata di sekolah itu terdiri dari beberapa suku bangsa. Terus kemudian enengsing dari beberapa macam daerah. Terus setiap daerah itu memiliki budaya sendiri-sendiri. Semuanya berbeda-beda. Itu adalah gagasan pendukungnya di paragraf pertama. Kemudian kita membaca paragraf kedua. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada siswanya. Misalkan gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Kemudian pada saat gelar pakaian, anak-anak itu siswanya memakai pakaian tradisional dari rumahnya. Untuk ke sekolah itu memakai pakaian tradisional. Terus kemudian ketika gelar makanan tradisional, anak-anak membawa makanan tradisional dari rumah dibawa ke sekolah. Terus kemudian saat gelar musik, siswa mengadakan pertunjukan musik dari daerahnya masing-masing. Itu adalah paragraf kedua. Kira-kira paragraf 2, gagasan pokoknya apa? Tentang apa tadi yang diceritakan? Tentang gelar budaya. Iya. Jadi gagasan pokoknya paragraf 2 itu tentang gelar budaya yang ada di sekolahnya Udin. Ya. Terus gagasan pendukungnya apa? Gagasan pendukungnya itu tujuannya tadi. Tujuan gelar budaya apa? Itu memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Terus kemudian macam-macam gelar budaya. Gelar budaya tadi apa saja yang digelar? Pakaian, makanan, kemudian musik, ya toh? Terus gagasan pendukungnya lagi apa? Yang ditampilkan. Yang ditampilkan itu ketika gelar budaya pakaian, anak-anak memakai seragam, pakai pakaian daerah. Kemudian ketika makanan, mereka membawa makanannya. Kira-kira rame banget ya. Ya. Kira-kira sudah jelas belum untuk mencari gagasan pokok? Caranya bagaimana? Dibaca berulang-ulang, kemudian sampai anak-anak itu paham. Nek urung paham dibaca lagi. Ya, itu mencari gagasan pokok. Setiap satu paragraf ada satu gagasan pokok. Ya. Anak-anak kita tinggal 10 menit lagi nanti mati. Kalau sudah mati, nanti anak-anak masuk kembali ke link yang tadi ya. 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 Sekarang IPA tentang bunyi. Bunyi itu apa toh? Saran. Bunyi itu berasal dari benda yang mengeluarkan getaran. Ya. Sumber bunyi. Sumber bunyi apa? Benda yang bisa menghasilkan bunyi. Benda yang bisa menghasilkan bunyi. Contohnya apa? Contoh sumber bunyi. Alat musik, atau kemudian lonceng. Kenapa disebut sumber bunyi? Karena bisa menghasilkan bunyi. Ya. Tentang bunyi, tentang sumber bunyi, ada pertanyaan tidak? Ada. Nah,
Kemudian ini adalah indera pendengaran kita. Telinga itu ada 3 bagian. Yang pertama telinga bagian Luar. bagian luar ini terdiri dari apa? Yang paling luar. Ya, daun telinga sama liang telinga. Liang telinga nih golongan masuknya itu. Kemudian di telinga bagian tengah ada apa? Gendang telinga. Kemudian ada tulang-tulang pendengaran. Ada berapa tulang pendengaran? Ada berapa tulang pendengaran? 3. Tulang landasan, martil, dan sanggurdi. Ini ada 3. Kemudian di telinga bagian tengah ada apa? Ya. Terus sama apa? Kalau koklea masuknya di mana? Bagian tengah apa di bagian dalam? Dalam. Ya, yang di bagian dalam ada apa saja? Yang di bagian dalam ada apa? Siput. Saluran setengah lingkaran di mana adanya? Saluran setengah lingkaran. Telinga dalam. Telinga dalam. Ya, pintar. Sekarang kita cara kerjanya telinga itu bagaimana? Sekarang dari ada bunyi yang terdengar ke telinga kita itu prosesnya bagaimana? Contohnya misalkan ada lonceng yang berdering. Pertama kali itu ditangkap oleh apa ini dari telinga paling luar? Ditangkap. Jadi ada bunyi itu ditangkap oleh daun telinga. Dari daun telinga itu masuk melalui apa ini sing bolong ini tadi namanya apa? Liang telinga dulu. Di liang telinga itu ada rambut-rambut halus itu yang fungsinya nanti menyaring kotoran yang masuk, kemudian menyaring nanti ada binatang-binatang yang kecil yang masuk, air itu di sini ada rambut-rambut halusnya yang tidak terlihat oleh kalian. Makanya nanti ada apa namanya? Ada serumen, itu berarti karena kotoran itu tertangkap oleh rambut-rambut halus yang ada di liang telinga. Kemudian suara yang masuk dari apa namanya? Daun telinga, kemudian masuk ke liang telinga, kemudian ditangkap oleh apa? Ditangkap oleh apa? Ditangkap oleh gendang telinga. Ya, ditangkap oleh gendang telinga. Kemudian dari gendang telinga ini diteruskan kemana? Dari gendang telinga itu kemudian fungsinya gendang telinga apa? Menangkap getaran yang dari daun telinga, kemudian diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Ya, dari tulang-tulang pendengaran kemudian suara diteruskan kemana? Koklea. Dari tulang-tulang pendengaran diteruskan ke koklea, kemudian dari koklea bunyi itu yang terakhir disalurkan ke saraf-saraf pendengaran dulu. Nah, dari saraf-saraf pendengaran baru ke otak. Kita ulang. Pertama tadi dari mana? Daun telinga. Kemudian liang telinga. Terus ditangkap oleh gendang. Kemudian dari gendang diteruskan kemana? Tulang pendengaran dulu. Dari tulang-tulang pendengaran kemudian diteruskan ke koklea. Dari koklea ke saraf pendengaran, ya, saraf pendengaran, terus terakhir dari saraf kemana? Otak. Ya. Nah, kemudian yang
mempunyai fungsi sebagai alat keseimbangan kemarin apa? Saluran setengah lingkaran. Ya. Nek saluran Eustachius itu menyalurkan apa? Dari telinga tengah ke faring. Faring itu ya, faring itu kerongkongan. Jadi saluran Eustachius itu menyalurkan telinga tengah dengan faring. Telinga tengah dengan faring. Itu adalah cara kerjanya telinga kita mendengar bunyi sampai akhirnya kita dengar, apa tuh ternyata kayak mau sing muni mau. Nah, karena kita sudah sampai di otak. Kalau kita sudah sampai di otak baru kita merasa, oh ternyata kayak mau suara ambulan. Oh ternyata kayak mau suara lonceng. Itu karena kita sudah tadi sarafnya sudah mengirimkan ke otak. Jadi kita baru bisa mendengar. Makanya kalau kalian itu gendang telinganya itu bolong, telinganya bolong itu tidak bisa mendengar karena suara yang dari dalam telinga tidak bisa terkirim ke tulang-tulang pendengaran, tidak bisa dikirim ke koklea, akhirnya ke saraf, terakhir ke otak, tidak bisa terkirim di sana. Makanya kalau gendang telinganya bolong itu kalian tidak bisa mendengar. Terus bagaimana merawat telinga kita bagaimana? Nah, jangan suka mendengarkan bunyi-bunyi yang keras, yang berisik, yang terlalu keras itu bisa merusak gendang telinga, jebol ke gendang telinga. Kemudian kalau membersihkan telinga itu juga hati-hati. Sebenarnya telinga kita itu sudah ada tadi rambut halusnya tadi yang ada di liang telinganya itu fungsinya sudah untuk menyaring kotoran, air dan binatang yang masuk itu sudah disaring di sini. Jadi kalian membersihkannya, nek membersihkan pelan-pelan saja ya. Takutnya nek nanti kalian membersihkan dengan cotton bud itu terlalu keras, itu malah mendorong kotoran masuk. Kemudian kalian juga perlu untuk memeriksakan telinga itu rutin untuk ke dokter ya. Jangan-jangan nanti sampai kalian serumannya nutupi telinga sampai kalian tidak bisa dengar, ini juga bahaya ya. Jadi telinga ini karena sangat penting, anak-anak perlu untuk merawatnya. Kemudian ada pertanyaan ya tentang telinga. Jelas? Jelas. Terus. Kemudian kita belajar IPS itu tentang keragaman agama. Tadi kita sampai di agama. Agama yang kita bahas tadi yang pertama agama Islam. Tempat ibadahnya, ya tempat ibadahnya apa? Masjid. Hari besarnya Idul Fitri, Idul Adha, Maulud Nabi, Isra Mi'raj. Kitab sucinya apa? Al-Quran. Ya. Agama yang kedua Kristen, Katolik. Tempat ibadahnya apa? Gereja. Hari besarnya penaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih ya. Terus kemudian kitabnya ya, Alkitab atau Injil ya. Kemudian agama selanjutnya agama Hindu atau agama Hindu Katolik sama Kristen sama ya, tempat ibadahnya sama, hari besarnya sama, kitab sucinya sama. Kemudian Hindu tempat ibadahnya apa Hindu? Pura. Kitab sucinya Beda. hari besarnya ya. Kemudian agama selanjutnya Buddha ini tempat ibadahnya apa?
Ihara. Hari besarnya? Aisyah. Benar. Nah, ya. Kemudian kitab sucinya? Ya, bagus. Terakhir, agama yang diakui terakhir di Indonesia yaitu agama Konghucu. Agama Konghucu tempat ibadahnya apa? Kelenteng. Ya, kemudian hari besarnya? Ya, kitab sucinya? Ya. Jelas ya? Lanjut ke SBDP. Kita kemarin sudah belajar tentang pola lantai. Pola lantai itu apa toh? Pola lantai itu adalah formasi yang dibentuk oleh penari, menyangkut perpindahan, pergerakan, ya toh? Kira-kira kalau penarinya satu pakai pola lantai tidak? Tidak. Jadi pola lantai itu digunakan ketika kita menarikan dengan kelompok. Fungsinya pola lantai apa? Pola lantai fungsinya apa? Supaya kelihatan kompak, indah, gerakan jadi indah. Membentuk pola lantai itu jadi indah. Kemudian macam-macam pola lantai. Pola lantai yang seperti ini vertikal, kemudian horizontal. Yang menjadi seperti ini diagonal, membentuk lingkaran. Kemudian ada pola lantai tiga. Ada pola lantai yang bentuknya seperti huruf Z, itu namanya zigzag. Itu adalah macam-macam pola lantai. Kira-kira kalau kalian pernah lihat tari saman yang tariannya semuanya duduk berderet-deret, itu berarti pola lantainya apa itu? Mereka pola lantainya hanya vertikal dan horizontal, ya. Kalau tari saman ya. Ya. Kemudian ya, perhatikan dulu anak-anak, perhatikan dulu. Perhatikan dulu ya. Tari itu biasanya diiringi dengan musik atau lagu. Biasanya kalau latihan masih dihitung seperti kalian kemarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu masih kalau latihan pakai masih dihitung saja. Kalau sudah menari yang sebenarnya, anak-anak memakai iringan musik atau lagu. Yuk, perhatikan dulu. Fungsi iringan tari itu untuk apa? Ngapa tuh kan tidak diiringi lagu, ngapa tidak diiringi musik? Supaya apa? Supaya tariannya menjadi lebih indah. Selain membuat tarian lebih indah, itu juga untuk memperkuat ekspresi. Itu fungsinya iringan tari. Kemudian ada pertanyaan tidak SBDP tentang tari? Jelas? Ya, tidak ada. Kemudian kita belajar bahasa Jawa. Anak-anak tadi sudah mengerjakan tugas belum? Sudah. Yang sudah mengerjakan tugas, coba tadi sudah membaca, berarti membaca rangkuman. Sejarah handphone. Handphone itu yang menemukan siapa tadi? Masih ingat tidak? Yang menemukan handphone itu adalah Cooper. Siapa? Cooper.
Cooper itu adalah yang menemukan handphone. Dari si Cooper ini, ayo anak-anak perhatikan dulu. Ya, Cooper ini adalah pegawai dari Motorola. Awalnya itu HP itu beratnya 2 kilo. Bayangkan, awalnya itu HP-nya itu beratnya 2 kilo. Nah, kalian mau kemana-mana bawa HP-nya besar. Nah, lama-kelamaan jadi canggih tau wisan. Nah, saiki wis canggih, handphone-nya wis bergari cilik-cilik, ha ta? Biayane handphone kuwi jenenge apa? Ayo, sing dienggo biaya apa? Aku apa? Biaya handphone? Biayanya apa? Pulsa, pulsa. Pulsa itu sing disaiki dienggo tuku kuota, dienggo tuku paketan, kuwi jenenge pulsa. Si Cooper nemokke handphone, tetapi si Cooper ora terkenal, malah sing terkenal mau pabrike Motorola. Ana? Nggih. Saiki ayo ngartekke tembung, tegese tembung, canggih. Canggih apa? Artine canggih apa? Canggih. Canggih. Wah, canggih tenan. Nah, canggih kuwi berarti nganggo teknologi modern, apa-apa wis iso, kuwi jenenge canggih. Gandrung, nek gandrung apa? Gandrung kuwi seneng. Seneng. Praktis. Praktis apa praktis? Praktis kuwi gampang dienggo, ta? Ya ora? Nggih. Komponen. Komponen apa komponen? Komponen kuwi piranti utawa bagian-bagian cilik kuwi jenenge komponen. Komponen. Piranti utawa bagian-bagian sing cilik-cilik kuwi jenenge komponen. Kawentar. Kawentar apa artine? Kawentar kuwi terkenal. Terkenal. Kuwi mau basa Jawa. Bab terakhir bocah-bocah mau ngasih sinau bab piranti pawon. Wis ndelok ora mau tugasnya piranti pawon mau apa wae? Nek ketel dienggo apa ketel? Kepetan. Ketel ki sing nek sing nggo kepetan ki ceret ya. Sing ketel kuwi nggo masak sego. Nek dandang. Dandang nggo masak. Bedane ketel, nek ketel kuwi gur nggo ngliwet sego, ning nek dandang nggo adang. Adang kuwi nganggo kukusan. Sing ngesor nganggo banyu, terus segone diwokke dhuwur kuwi jenenge adang nganggo dandang utawa nganggo soblok. Nggih ta? Nek lesung utawa lumpang dienggo ngapa? Lesung utawa lumpang? Untuk pari. Untuk pari. Nek lemper karo muntu. Gula. Nek zaman saiki, zaman canggih, muleke wis ora nganggo lemper karo muntu. Nganggone apa? Blender. Zaman saiki, zaman canggih, sego iso tetep anget terus didokoke termos, ta? Didokoke termos sego. Terus nek sing nggo ngentas gorengan jenenge apa?
Erok. Nek sing nggo ngolah alek gorengan jenenge apa? Sing nggo ngolah alek. Hotel. Nggih, kudu ngerti ya, engko nek dikongkon ibu, jikona erok, engko malah sing dijikoke wajan. Nah, dadi bocah-bocah kudu ngerti jenenge, nggih. Nggih sing erok nggih. Nek sing nggo nyanten kambil apa sing nggo nyanten kambil? Sing nggo nyaring santen apa sing nggo nyaring santen? Kalau kuwi nek jaman biyen nganggo gawene nganggo pring, heeh. Nek jaman saiki nganggo apa wisan? Nganggo aluminium wisan. Ayo nggih, saya canggih meneh. Saiki santene Golgari tuku sing plastikan, wis ora nganggo klopo meneh. Nggih mboten? Zaman saya modern, saya canggih, wingi kae piye? Mula menungso kuwi kudu piye? Menungso kudu piye? Syukur. Ora pareng sombong, ora pareng takabur. Iki pelajaran PPKN pun tentang kerjasama, IPA sampun tentang indera pendengaran, IPS sampun tentang keragaman agama, SBDP tentang informasi, pola tari sampun, basa Jawa sampun. Enten pertanyaan mboten? Jelas. Sakniki Bu Guru sing tanya. Kira-kira nek pelajaran matematika angel mboten? Angel. Perlu dibahas enten Zoom mboten? Perlu? Gampang berarti wisan matematika. Cukup, tidak ada pertanyaan hari ini? Tidak. Ya. Kalau nanti anak-anak menginginkan Zoom untuk pelajaran matematika, mohon masukannya nanti ditulis di grup WA ya. Kita akan Zoom matematika sendiri kalau memang matematika susah. Kalau tidak berarti kita Zoom-nya tematik saja. Ya. Kemudian karena hari ini tidak ada pertanyaan, sudah jelas? Cukup pelajaran Zoom meeting hari ini? Cukup. Ya, kita akhiri dengan menyanyi lagu daerah. Apa ya lagu ini, Mang? Dalam? Kita tutup dengan menyanyikan lagu daerah. Perhatikan ya. Suwe orang
Udah, Mak. Ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup? Terima kasih anak-anak, sampaikan kepada Bapak Ibu, terima kasih kerjasamanya. Sampai ketemu lagi di kelas Zoom meeting yang akan datang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.